Pernah kebayang nggak cuma karena satu pengumuman dari satu lembaga aja, ekonomi sebuah negara bisa goyang? Nah, ini ceritanya. Cerita tentang gimana sebuah pesan singkat dari penyedia indeks global bikin panik satu pasar, mempertaruhkan triliunan rupiah, dan memaksa Indonesia buat ngaca ngelihat kenyataan pahit tentang cara pasar modal kita bekerja. Oke, kita mulai dari angka ini, minus 8,8%. Pada 28 Januari 2026, angka inilah yang menyala merah terang di semua layar perdagangan di Jakarta. IHSG kita anjlok segitu dalam sehari. Saking parahnya, perdagangan sampai dihentikan. Semua orang panik. Dan ini bukan sekedar hari yang buruk di bursa ya, banyak yang bilang ini adalah kerusakan struktural. Sebuah momen di mana fondasi pasar modal kita itu diguncang sampai ke akarnya. Posisi Indonesia di panggung ekonomi global jadi taruhannya. Jadi sebenarnya ada apa sih? Untuk ngerti krisis ini, kita mesti kenalan dulu sama yang nembakin peluru peringatannya. Siapa mereka? Kenalin, ini MSCI, singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Gampangnya anggap aja mereka ini semacam satpam atau penjaga gerbang dari arus uang raksasa di dunia. Tugas mereka itu bikin daftar belanja, atau yang kerennya disebut indeks saham, yang dipakai sama dana-dana pensiun, manajer investasi, pokoknya investor kelas kakap di seluruh dunia buat nentuin mau taruh uang di mana. Masuk nggaknya sebuah negara di daftar mereka, itu bisa nentuin miliaran dolar dana bakal masuk atau malah keluar. Dan inilah pernyataan yang bikin heboh itu. MSCI ngelakuin sesuatu yang drastis banget. Mereka stop semua pembaruan buat saham-saham Indonesia. Nggak boleh ada saham baru yang masuk, bobot saham yang udah ada juga nggak bakal ditambah. Intinya, mereka tuh kayak neken tombol pause buat aliran modal baru ke Indonesia lewat jalur mereka. MSCI pakai bahasa yang tajam banget. Masalah investabilitas fundamental dan opasitas. Kalau kita terjemahin ke bahasa yang lebih gampang, intunya mereka bilang ke seluruh dunia. Kami nggak yakin investor bisa jual beli saham di Indonesia dengan adil dan transparan. Kami nggak percaya sama data yang kami lihat. Wah, ini tamparan keras. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Pelanggaran apa sih yang saking seriusnya sampai MSCI ngambil tindakan se-ekstrim ini? Semua ini berpusat pada satu konsep kunci. Konsep itu namanya free float. Anggap aja free float ini adalah porsi saham yang benar-benar tersedia buat kita semua, investor retail, buat diperjualbelikan di pasar. Kenapa ini penting banget? Karena free float yang sehat itu memastikan harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang nyata, bukan dikendalikan oleh segelintir orang dalam aja. Nah, disinilah letak masalah utamanya, free float palsu. Jadi di atas kertas, banyak perusahaan di Indonesia itu patuh sama aturan. Minimal 7,5% sahamnya harus dimiliki publik. Kelihatannya bagus kan? Tapi pas MSCI investigasi lebih dalam, kenyataannya beda jauh. Banyak dari saham publik ini ternyata dipegang sama pihak-pihak yang terafiliasi sama pemilik perusahaan. Jadi cuma ilusi, seolah-olah sahamnya banyak beredar, padahal aslinya digembok dan nggak bisa dibeli. Kabarnya nih, yang jadi pemicu utamanya itu kejadian ini. Jadi ada sebuah dana investasi global gede banget yang karena aturannya mereka wajib beli saham Indonesia yang ada di daftar MSCI. Pas mereka coba beli di pasar, barangnya nggak ada, kosong melompong. Terus mereka malah disuruh beli lewat jalur belakang dari broker terafiliasi dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini kan bukti nyata kalau pasarnya nggak beres. Jadi, masalahnya bukan cuma satu insiden aja. MSCI sampai pada kesimpulan ada kemungkinan permainan terkoordinasi untuk mengatur harga. Ini tuduhan yang super serius terhadap integritas pasar modal kita. Intinya, ada kekhawatiran bahwa harga saham yang kita lihat di layar itu jangan-jangan bukan harga asli, tapi hasil gorengan. Sekarang kita udah paham masalahnya. Mari kita lihat konsekuensinya. Karena ini yang bikin merinding. Peringatan dari MSCI ini bukan cuma teguran biasa, ini ultimatum dengan taruhan yang luar biasa tinggi. Begini, saat ini Indonesia itu ada di kelas pasar berkembang atau emerging market. Kita satu liga sama Brazil, India, dan Thailand. Ini status yang prestisius yang membuka akses ke triliunan dolar investasi. Ancamannya adalah kita diturunkan kelasnya ke pasar perbatasan atau frontier market, satu liga sama Vietnam atau Nigeria. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini kayak tim bola yang didegradasi dari Liga Champions ke Liga 2. Beda banget permainannya. Oke, kita bicara soal duit. Angka ini, 2,2 miliar dolar, adalah perkiraan dana yang bakal kabur dari Indonesia kalau MSCI cuma sekedar menyesuaikan bobot saham kita dengan jumlah free float yang sebenarnya.
Dan ini baru skenario yang paling jinak loh. Nah, ini dia skenario terburuknya yang diperkirakan oleh Goldman Sachs. Kalau kita beneran turun kasta jadi frontier market, 7,8 miliar dolar bisa keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena dana-dana global yang investasinya patokannya ke indeks emerging market bakal wajib hukumnya untuk jual semua aset mereka di sini. Arus keluar sebesar ini bisa memicu krisis finansial yang serius. Dampaknya itu bakal berantai kayak domino. Rupiah bisa melemah, artinya barang-barang impor jadi lebih mahal buat kita semua. Perusahaan-perusahaan lokal jadi lebih susah dapat pinjaman buat ekspansi. Dan yang paling parah, kepercayaan investor internasional yang udah susah payah kita bangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Dengan ancaman sebesar ini di depan mata, gimana respons pihak berwenang di Indonesia? Untungnya, mereka nggak tinggal diam. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI langsung gerak cepat. Mereka nggak pakai lama, langsung ngadain pertemuan darurat dengan MSCI. Janji utamanya satu, kami akan atasi akar masalah yang diangkat MSCI, yaitu soal transparansi data dan struktur kepemilikan saham. Dan mereka nggak cuma berjanji, ada 3 langkah konkret yang diajukan. Pertama, buka datanya lebih detail biar semua orang bisa lihat. Kedua, naikkan standarnya, mungkin dari 7,5% jadi 10 atau 15%, biar permainan fake float ini lebih susah dilakukan. Dan yang paling penting, langkah ketiga, kejar dan ungkap siapa pemilik asli di balik layar dari saham-saham itu. Nah, disinilah letak dramanya. Ini adalah perlombaan melawan waktu. MSCI memberikan tenggat waktu yang sangat jelas. Bulan Mei 2026. Jeda waktu antara Januari sampai Mei ini jadi jendela krusial buat Indonesia untuk membuktikan kalau kita serius mau berbenah sebelum MSCI menjatuhkan palu putusannya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang masih menggantung. Apakah reformasi yang sedang diupayakan ini akan cukup cepat dan cukup dalam untuk bisa meyakinkan MSCI dan dunia? Jawabannya nanti akan menentukan nasib miliaran dolar investasi dan yang lebih penting lagi, reputasi Indonesia di panggung keuangan global.